Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nutu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Utamanya Allah berikan kita nikmat hidayah yang tidak diberikan kepada sembarang orang, hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Atas nikmat dari Allah, atas hidayah dari Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kepada para wasilatul hidayah yang telah menjembatani agama yang hak ini sehingga bisa sampai kepada kita dan kita juga bisa ikut memperjuangkannya. Atas amal soleh dari para perantara agama, kita bersyukur, kita doakan Alhamdulillah jazahullahu khairan. Dan tak lupa kepada seluruh siswa-siswi kelas saringan manajemen online yang dengan tertib mengikuti materi demi materi yang telah mempelajari dan mengerjakan semua tugas-tugas yang telah diberikan atas kesakdermuannya, atas ketaatannya, disaksikan, disyukuri, didoakan Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Niatnya supaya selalu diniati dengan niat mukhlis adalah karena Allah wa yajuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Semata-mata mengharapkan rahmat Allah, takut khawatir akan siksa Allah. Pada pertemuan sebelumnya sudah diberikan materi dan juga untuk mengerjakan posting ke dalam buku besar. Ya, posting ke dalam buku besar sebagaimana yang sudah dijelaskan. Posting ke dalam buku besar ini kalian akan bisa melakukannya ketika rencana kegiatan dan anggaran sudah selesai. Kalau rencana kegiatan dan anggaran sudah selesai, pasti dalam pembuatan posting ke dalam buku besar juga bisa terselesaikan. Kemudian pada materi berikutnya, sebelumnya ya mohon untuk yang belum bisa menyelesaikan posting ke dalam buku besar ya segera diselesaikan, karena materi berikutnya ini yang akan kita pakai adalah hasil dari postingan ke dalam buku besar itu. Kalau posting ke dalam buku besar belum selesai, ya tidak bisa mengerjakan ke dalam tahapan berikutnya atau tidak bisa mengerjakan materi berikutnya. Pertemuan ke-21 materinya adalah prediksi neraca lajur. Di dalam prediksi neraca lajur yang kalian gunakan sebagai acuan adalah ya posting ke dalam buku besar ini. Yang ini ya. Ini makanya harus selesai. Harus selesai semua nilai-nilainya harus selesai. Kemudian juga harus sudah dijumlahkan debitnya, semua yang debit, semua yang kredit, ini harus dijumlahkan semua. Ya, mulai dari akun kas ini, ya ini semua yang debit dijumlahkan, semua yang kredit dijumlahkan. Kemudian yang di sini juga sama, yang di sini juga sama, semuanya ya. Per kolom ini, per kolom, per akun ini silahkan untuk debit dan kreditnya dijumlahkan. Kalau masih bingung, nah ini coba saya ulangi ya. Kalau masih bingung di dalam menjumlahkan debit atau kredit, silakan dilihat ini
angka 560,7 ya pada akun kas ini 560,7 ini kan dalam ribuan, 560.700. Nah, ini termasuk debit atau kredit ya. Ini termasuk debit atau kredit. Kita lihat kodenya di atas. Kas ini berapa? 110. Nah, kita tengok yang di sebelah kiri. Ini ada debit, ada kredit ya. Ada debit, ada kredit. Ini 110, kita tengok di sini. Oh, ternyata 110 ada di debit. Berarti angka 560,7 ini adalah angka debit ya, angka debit. Berarti yang ini yang kredit ya. Ini yang kredit. Nah, ini yang debit. Oke, selanjutnya 20,3 ya, 20,3. Ingat yang kita cari yang di atas ini, mulai di atas nih. Acuannya 110, berarti kita tengok di sini. Oh, ternyata 110 berada di posisi kredit, bukan debit. Berarti ini nanti tidak ditambahkan dengan ini. Ya, ini nanti tidak ditambahkan dengan ini. Turun ke bawahnya angka 447. Ini ya, ini nilainya itu dalam posisi kredit apa debit? Ditengok lagi, 110 kan di sini. Nah, tengok di sini. Oh, ternyata 110 pada posisinya kredit. Berarti 110 ya, berarti 447 ini nanti akan ditambahkan dengan 20,3 ya, agar bisa ketemu nilai atau jumlah kredit. Nah, nanti pokoknya semua diidentifikasi dulu, seret, mana yang debit, mana yang kredit. Nah, yang debit semuanya dijumlahkan, taruh sini, yang kredit dijumlahkan, taruh sini. Silahkan disesuaikan dengan posting ke dalam buku besarnya masing-masing. Nah, kemudian saldo ini adalah selisih antara debit dengan kredit, ya, saldo. Nah, ini harus diisi semua, setiap kolom, ya, setiap kolom ini harus diisi. Setiap kolom harus diisi, debit, kredit, ini harus diisi semua. Saldonya juga harus diisi. Nah, ini biar kelihatan. Nah, ini besarnya seperti ini ya. Ini sudah dibesarkan. Nah, jumlah debit nanti akan ketemu nilai-nilainya. Nah, nilai-nilai yang ini nanti akan kita masukkan ke dalam neraca lajur ya. Nilai-nilai ini nanti akan kita masukkan ke dalam neraca lajur. Makanya kalau sekali lagi kalau belum selesai, ini belum dijumlahkan, saldonya belum ada, maka di situ tidak akan bisa membuat neraca lajurnya. Dan catatannya ya, antara jumlah debit dan jumlah kredit ini nanti ketika ini tambah ini terus sampai sini, ini tambah ini terus sampai sini ya. Sampai sini. Nah, ketemunya itu harus sama. Karena ini nanti yang masuk ke dalam neraca. Neraca itu harus balance, harus seimbang. Kalau di sini nilainya berbeda, nah berarti punya kamu ada yang salah. Ya, punya kalian nanti ada yang salah. Maka kalau di sini nanti sudah sama nilainya, berarti sudah benar. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang jelas ini ya, yang dipakai acuan ini nanti. Ya, yang dipakai acuan yang ini, nilai-nilai ini. 2519,13, 224, 2040, 1632, 3957 ya, dan seterusnya. Coba kalau kita lihat di neraca lajurnya. Nah, ini ya kan? Ya, tinggal pindah aja ya, tinggal pindah aja. Oh, akun kas ya. Nomor akunnya ini, nama akunnya ini, nah, debitnya ini. Kreditnya ini, persediaan bahan ya, nomor akunnya ini, debitnya ini, kreditnya ini, terus ke bawah seperti itu. Nanti ditotal ya, ditotal. Ketika ditotal harus sama, antara debit dengan kredit ini harus sama. Ketika ini ditambahkan ya, taruh sini. Nah, ini antara ini dengan ini harus sama. Karena ini namanya neraca transaksi. Kemudian neraca saldo pun juga seperti itu. Saldo antara debit dengan kredit ini dengan ini saldonya sekian di debit. Ini sekian. Ketika ini dijumlahkan ketemunya sekian, ini dijumlahkan ketemunya sekian, harus sama.
ya harus sama karena ini merupakan neraca. Nah, kemudian ini untuk akumulasi penyusutan ya. Akumulasi biaya penyusutan 25,4. Nah, ini ya ini juga sama. Sama. Ini juga seperti itu. Maka silahkan ya, silahkan dibuat disesuaikan dengan usahanya masing-masing, disesuaikan dengan posting ke dalam buku besarnya masing-masing. Silahkan dikerjakan ya. Silahkan dikerjakan. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.